Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IoT, kelompok 7, akan mempresentasikan tentang laporan kami yang bertemakan laporan Proyek UTS Sistem Monitoring Penyimpanan Kamera Berbasis IoT. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Filan Raffi dengan NIM 314 dan ada teman saya Jisaka Wahyu Nagara dengan NIM 190 dan ada teman saya Sajam Aji dengan NIM 253, ada Muhammad Ilham Romadoni dengan NIM 321 dan ada Ananda Fakih Turianto dengan NIM 328. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama. Baik, mari kita mulai dari latar belakang masalah yang mendorong proyek ini. Bisnis persewaan kamera di Surabaya sangat bergantung pada kondisi fisik aset. Seperti kamera, lensa, dan aksesoris fotografi adalah perangkat optik elektronik yang sangat sensitif terhadap dua musuh utama, yaitu suhu dan kelembapan berlebih. Sony sendiri dalam dokumentasi resminya menjelaskan bahwa jamur lensa atau yang dikenal sebagai lens fungus terbentuk dari kombinasi debu dan kelembapan yang masuk ke elemen internal lensa, dan jika dibiarkan, jamur ini bisa membuat hasil foto jadi buram atau menurunkan nilai jual kamera secara drastis. Pihak Sony sendiri merekomendasikan penyimpanan kamera pada kelembapan optimal sekitaran 40-50% RH dan suhu antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Namun, kenyataannya, usaha rental kamera skala kecil dan menengah di Surabaya masih banyak yang memantau kondisi penyimpanan secara manual tanpa sistem otomatis. Ini berarti kalau staf lupa mengecek atau lupa mengecek kerusakan sudah terjadi sebelum terdeteksi, bisa disebabkan karena faktor kondisi lingkungan, keamanan aset, dan akurasi stok juga menjadi tantangan yang nyata. Kamera DSLR dan mirrorless beserta lensanya bisa bernilai puluhan juta bahkan lebih. Tanpa pemantauan real time, potensi kehilangan aset sangat sulit dideteksi lebih awal. Dari sinilah proyek kami lahir. Sebuah solusi IoT berbasis ESP32 yang memantau kondisi ruang penyimpanan kamera secara otomatis, mengamankan aset dari akses tidak sah, dan menyajikan semua informasi dalam satu website dashboard yang dapat diakses pengelola kapanpun saja dan dimanapun saja. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Firlana atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur dan deskripsi sistem kami, yaitu di mana sistem kami ini yang kami beri nama Smart Camera Rental IoT System menggunakan arsitektur 3 layer standar IoT, yaitu Perception Layer, Networking Layer, dan Application Layer. Nah, pada diagram perception layer, ini adalah layer paling bawah, layer fisik yang kami menggunakan ESP32 DevKit V1 sebagai otak dari seluruh sistem. ESP32 ini terhubung dengan 3 sensor utama. Yang pertama yaitu sensor DHT22 di pin D4 bertugas membaca suhu dan kelembapan. Kemudian sehingga ruang penyimpanan kamera setiap 2 detik. Maksud saya membaca suhu dan kelembapan ruang penyimpanan kamera setiap 2 detik. Kemudian kedua yaitu sensor PIR D13 mendeteksi pergerakan di area penyimpanan. Ini adalah garis pertahanan pertama kami terhadap akses tidak sah. Yang ketiga tentunya ada sensor LDR di pin 34 yaitu membaca intensitas cahaya ruangan untuk mengontrol lampu display kamera secara otomatis. Kemudian untuk akuator kami mempunyai relay di D14 untuk mengendalikan dehumidifier atau kipas secara otomatis. Jadi saat dia overheat, kipas akan menyala secara otomatis. Kemudian ada buzzer di D12 sebagai alarmnya.
dan 6 LED, 2 untuk indikator kondisi lingkungan dan 3 untuk satu stok kamera. Ditambah 2 push button sebagai input manual oleh staf toko yang menjalankan nantinya. Kemudian pada networking layer, ESP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi lokal toko rental menggunakan protokol HTTP dan TCP IP. Pada application layer, web server berjalan langsung di dalam ESP32 tentunya. Pengelola bisa membuka browser di komputer kasir atau smartphone, lalu mengakses dashboard monitoring secara real time, sehingga tentunya lebih efisien bagi penjaga toko. Kemudian dashboard ini menampilkan data suhu, kelembapan, status gerak, level cahaya, kemudian juga status stok unit kamera yang tersedia, semua dalam satu halaman. Ada juga API endpoint atau data yang mengembalikan data dalam format JSON untuk kebutuhan integrasi sistem di masa depan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya, Zazam. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kita mengambil keputusan berdasarkan data yang masuk dari sensor. Jadi, sistem ini bekerja secara otomatis, di mana ESP32 akan membaca data dari sensor secara berkala, kurang lebih setiap 5 detik. Data yang dibaca itu meliputi suhu, kelembapan, dan juga deteksi gerakan dari sensor PIR. Setelah data didapat, ESP32 akan memprosesnya berdasarkan logika yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, setiap kondisi sudah punya responnya masing-masing. Misalnya, kalau suhu atau kelembapan melebihi batas yang sudah ditentukan, maka sistem akan langsung mengaktifkan relay untuk menyalakan perangkat seperti kipas atau demi-differ. Kemudian untuk aspek keamanan, kalau sensor PIR mendeteksi adanya gerakan, terutama di kondisi yang tidak seharusnya, maka sistem akan langsung merespon dengan menyalakan buzzer sebagai alarm. Jadi ini berfungsi untuk peringatan kalau ada aktivitas yang mencurigakan. Kemudian untuk sistem kita juga menggunakan LED sebagai indikator visual, di mana ada warna LED yang akan berubah sesuai kondisi. Misalnya, hijau untuk kondisi normal dan merah untuk kondisi bahaya. Semua proses ini berjalan terus-menerus, jadi sistem ini bisa langsung terus merespon perubahan kondisi secara real time tanpa harus mengontrol secara manual. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sisaka. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk memulai simulasi dari proyek kami. Oke, sebelumnya untuk mengenai platform yang kami gunakan di sini kami menggunakan VS Code juga menggunakan Workflow yang kami taruh di VS Code dan menggunakan extension dari platform IO. Nah, di sini kita menulis kode C++ yang kita convert dari kode Workflow yaitu Ino. Lalu kita juga untuk mengatur struktur projectnya di sini untuk membuild firmware-nya, juga untuk langsung memonitoring serial output yang akan ditampilkan di sini. Dan kenapa kami menggunakan VS Code juga karena terjadi ada masalah teknis di web Workflow-nya sehingga kami inisiatif melempar ke sini. Juga di sini karena sistemnya lebih rapi ya di VS Code, juga cocok untuk dikembangkan lebih lanjut, lebih mudah. Oke, baik, untuk langsung saja mulai simulasinya, kita di sini akan di sini ada kode dari C++ nya, lalu ini adalah simulasi yang akan kita mulai. Kita akan mulai start simulasi di sini. Oke, di sini simulasi
sudah mulai dijalankan. Di sini ada tombol WiFi, artinya mulai tersambung ke jaringan. Dan yang pertama, kita akan mulai mencoba untuk sensor DHT-nya ya, untuk memonitoring suhu. Di sini kami setting di angka 24 derajat. Artinya ini adalah suhu normal yang bisa suhu normalnya. Jadi ketika suhunya naik di atas 24 derajat, misalnya 35 derajat, maka otomatis lampu di sini akan berganti di atas, mohon maaf, jika suhu di atas 35 derajat, maka di sini otomatis lampunya akan menyala menjadi merah. Gitu. Oke, untuk lanjut kita masuk ke peer sensornya untuk keamanannya. Nah, di sini untuk peer monitor sensornya, jika kita coba untuk simulasikan gerakan ya, ketika ada orang masuk ke ruangan. Nah, di sini bisa lihat alarm yang ada di sini akan langsung otomatis menyala ketika kita menekan lagi simulasi motionnya. Nah, di sini akan keluar seperti nada, itu artinya alarm berbunyi atau menyala jika ada orang pergerakan yang masuk ke gudang saat di luar jam operasional. Oke, lanjut ke LDR. Di sini LDR ini berfungsi untuk memonitoring ya, untuk mengetahui apakah gudang itu gelap atau terang. Jadi nanti di dashboardnya akan muncul status gudang gelap atau cahaya cukup, tergantung cahaya yang nantinya masuk ya, yang ditangkap oleh sensor. Nah, di sini di sini ada relay. Di sini fungsinya adalah menyalakan atau mematikan kipas secara otomatis yang dikontrolkan berdasarkan suhu dari DHT22. Nah, jadi seperti yang tadi, kalau suhu normal di antara 24 sampai 35 derajat, maka kipas otomatis akan mati. Namun jika suhu mencapai lebih dari 35 derajat atau misalnya 40 derajat, maka otomatis kipas di sini akan menyala. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada LED, 3 LED. Di sini menunjukkan indikator kondisi stok, yang dimana merah berarti stoknya habis, kuning stoknya menipis, dan hijau stok aman. Di sini kita ambil contoh untuk full stoknya, stok penuh kita ada 10. Ya, berarti di sini status stok sedang penuh. Coba kita kurangi dengan menekan tombol merah. 3, 4, 5. Nah, jika stok mencapai, kami setting di sini di angka 3, maka lampu warna kuning akan menyala yang menampilkan kalau stok semakin menipis, yaitu kita setting di angka 3. Dan jika kita teruskan sampai habis, maka lampu di sini lampu yang merah akan menyala. Begitupun sebaliknya, jika kita tambah stoknya, lampu akan kembali ke kuning dan seterusnya, lalu kembali ke hijau jika stok penuh. Jadi sistem bukan cuma memonitoring lingkungan, tetapi juga memanajemen inventaris yang ada di gudang. Nah, jadi semua ini bisa ditampilkan secara real time ya, melalui diagram JSON ini, yang dimana kita bisa melihat tadi, yaitu suhu kelembapan, status relay kipas di sini, status gerakan, lalu juga alarm yang akan trigger alarm, lalu kondisi cahaya, jumlah stok, dan log transaksi juga keamanan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai simulasinya. Kita lanjut penjelasan berikutnya oleh Mas Nanda. Baik, terima kasih Mas Ajisaka atas mensimulasikannya proyek kami. Selanjutnya saya akan membahas keamanan jaringan dan roadmap. Di sini saya akan menampilkan untuk framework Stride-nya. Sebuah sistem IoT yang terhubung ke jaringan tidak bisa lepas dari risiko keamanan. Kami menganalisis ancaman menggunakan framework Stride. Di sini bisa dilihat ada 6. Boleh dikebawahin, di scroll. Yang paling kritis adalah spoofing, di mana penyerang bisa memalsukan data sensor, sehingga sistem tidak bisa merespon kondisi berbahaya dengan benar. Dan unauthorized
akses ilegal ke dashboard untuk menonaktifkan alarm. Untuk mengatasinya, kami menerapkan 4 lapis keamanan. Yang pertama itu ada basic authentication di semua endpoint web server. Kedua, enkripsi HTTPS menggunakan library ESP32 SSL _TLS. Ketiga, pembatasan akses dari jaringan Wi-Fi lokal toko. Dan keempat, OTA update diamankan dengan verifikasi checksum. Sistem boleh ke slide roadmap ya. Sistem yang kami bangun ini adalah fase pertama, MVP yang sudah berjalan. Kedepannya ada 3 fase pengembangan yang sudah kami rencanakan. Fase kedua, integrasi otomatis ke WhatsApp atau Telegram pemilik toko. Jadinya kami nanti akan mengintegrate bahwasannya dari proyek yang kami buat bakal bisa ke WhatsApp atau Telegram. Selanjutnya fase 3, dashboard cloud dengan mobile app untuk monitoring jarak jauh. Fase 4 yang terakhir, sistem manajemen rental terintegrasi booking, tracking, dan prediksi maintenance. Boleh digeser ke slide closing atau penutup. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi proyek Smart Camera Rental IoT System dari kelompok kami. Kami telah berhasil membangun sistem IoT berbasis ESP32 yang secara otomatis melindungi aset kamera dari kelembapan dan jamur, mengamankan ruang penyimpanan dari akses yang tidak sah, dan menyajikan semua informasi secara real-time melalui web dashboard. Sistem ini yang kami rancang agar relevan dan siap dikembangkan untuk menuju solusi manajemen rental kamera berbasis cloud di masa depan. Terima kasih telah menyimak dari presentasi proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.